Ngomong-ngomong soal potensi krisis ekonomi global di tahun 2030 memang sering bikin deg-degan ya. Waktu krisis datang, naluri pertama kita mungkin menjual semua aset yang kita punya untuk menutupi kebutuhan mendesak atau menghindari kerugian yang lebih besar. Tapi sebetulnya ada beberapa jenis aset yang harus kalian pertahankan mati-matian karena aset-aset ini punya daya tahan istimewa yang bisa menjadi penyelamat keuangan kalian setelah badai berlalu. Jadi, jangan keburu panik jual murah ya. Aset yang pertama adalah emas atau logam mulia. Emas itu memang sudah menjadi primadona, dan dia adalah aset pelindung nilai dari zaman dulu sampai sekarang. Logam mulia ini punya nilai intrinsik yang diakui secara global. Artinya, nilainya nggak bergantung pada kebijakan satu negara atau kondisi pasar saham tertentu. Ketika inflasi melonjak dan mata uang kertas melemah, harga emas biasanya justru naik karena orang rame-rame memindahkan kekayaan mereka dalam bentuk yang lebih aman. Kalian harus ingat, menjual emas saat krisis hanya karena harganya sedang tinggi bisa menjadi keputusan yang kurang bijak, kecuali kalau kalian benar-benar udah kehabisan dana darurat. Emas adalah penjaga daya beli jangka panjang. Begitu krisis reda, emas yang kalian simpan akan memastikan bahwa nilai kekayaan kalian tidak tergerus habis. Jadi, anggaplah emas yang kalian miliki sebagai asuransi kekayaan yang paling solid. Baik dalam bentuk fisik seperti batangan atau digital, emas terbukti bisa menjaga nilai dari generasi ke generasi. Selama kalian menyimpannya di tempat yang aman, entah itu di safe deposit box di bank atau di berangkas pribadi yang kuat, mestinya sih kalian bisa tidur dengan nyenyak. Jangan remehkan kekuatan logam mulia ini karena emas adalah salah satu aset yang paling teruji dalam menghadapi guncangan ekonomi. Aset kedua adalah properti yang produktif. Properti, terutama properti yang fungsional dan produktif seperti rumah kos yang sederhana, rumah yang disewakan, atau tanah di lokasi strategis adalah aset fisik yang nilainya cenderung bertahan, bahkan bisa meningkat dalam jangka panjang. Memang sih butuh modal besar untuk memilikinya, tapi di saat krisis, properti seperti ini bisa menjadi fondasi yang kokoh. Kalian mungkin melihat harga properti turun saat krisis, tapi properti yang produktif mestinya tetap menghasilkan pendapatan pasif dari penyewaan. Aliran pemasukan ini sangat krusial untuk menjaga cash flow kalian supaya tetap sehat di tengah kesulitan. Fokuslah pada properti yang selalu dibutuhkan orang, bukan properti mewah yang nilainya langsung anjlok saat krisis. Menjual properti di saat krisis biasanya hanya akan mendatangkan kerugian besar atau fire sale karena pembeli pasti akan menawar dengan harga jauh di bawah nilai pasar yang wajar. Jadi, selama properti tersebut masih menghasilkan uang sewa atau merupakan tempat tinggal utama kalian, lebih baik dipertahankan. Kalau krisisnya sudah lewat, biasanya sih harga properti akan kembali merangkak naik dan memberikan hasil return yang signifikan. Jenis aset selanjutnya yang jangan buru-buru dilepas adalah dana tunai dan deposito. Meskipun nilai uang tunai bisa tergerus inflasi, memiliki uang tunai atau simpanan di deposito yang mudah dicairkan adalah suatu kewajiban, terutama saat krisis. Di dunia investasi, ada istilah cash is king saat krisis. Uang tunai atau deposito adalah dana darurat yang harus kalian simpan dan jangan dilepas. Fungsi utama dana ini adalah sebagai bantalan keuangan untuk kebutuhan yang mendadak, mulai dari biaya kesehatan, perbaikan aset, sampai biaya hidup saat penghasilan utama macet. Menjual aset jangka panjang seperti properti atau emas untuk menutupi biaya harian adalah kesalahan fatal, karena biasanya akan rugi besar. Jadi, pertahankanlah cash atau uang tunai atau deposito sampai krisis mereda. Deposito, meskipun bunganya relatif kecil ya, adalah opsi yang aman karena biasanya dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ini artinya nilai pokok kalian terlindungi. Mempertahankan cadangan uang tunai atau deposito bukan hanya soal bertahan, tapi juga memberi kalian fleksibilitas untuk membeli aset-aset bagus, seperti misalnya saham perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang harganya tiba-tiba jadi murah karena kepanikan pasar. Jenis aset selanjutnya yang jangan buru-buru dilepas adalah saham defensif. Tidak semua saham itu buruk saat krisis. Saham dari perusahaan yang bergerak di sektor defensif atau yang menyediakan kebutuhan pokok justru harus kalian pertahankan. Sektor defensif ini contohnya makanan, minuman, farmasi, atau juga utilitas seperti perusahaan listrik, air, dan sebagainya. Kenapa? Karena orang akan tetap makan, tetap butuh obat, tetap butuh listrik, terlepas dari kondisi ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini memiliki fundamental kuat dan pendapatannya cenderung stabil karena menjual produk yang tidak
tidak elastis terhadap permintaan. Harga sahamnya mungkin tetap turun karena sentimen pasar, tapi penurunannya mestinya tidak separah dari sektor konsumtif atau teknologi yang sangat fluktuatif. Menjual saham defensif saat harganya anjlok hanya akan mengunci kerugian kalian. Lebih baik kalian tahan aja, disimpan dulu, dan biarkan perusahaan-perusahaan ini terus beroperasi. Kalau krisisnya sudah lewat, saham defensif biasanya menjadi pulih kembali dan bahkan bisa memberikan return yang sangat baik. Kalian harus sabar aja sih untuk melewati badai stok ini. Kemudian aset selanjutnya yang jangan buru-buru dilepas adalah obligasi pemerintah atau surat utang negara. Obligasi, khususnya obligasi pemerintah atau surat utang negara, sering disebut sebagai aset yang aman karena resikonya ya ditanggung oleh negara. Meski imbal hasilnya mungkin tidak sebesar saham, tapi aset ini bisa memberikan pendapatan tetap yang stabil, keuntungan yang jelas, dan juga pengembalian modal yang dijamin oleh pemerintah. Saat krisis, investor cenderung mencari instrumen yang menawarkan kepastian. Obligasi pemerintah menjadi pilihan utama karena dianggap minim risiko gagal bayar, apalagi kalau itu sudah menjadi obligasi dari negara dengan reputasi ekonomi yang stabil. Kalian juga bisa mencairkannya kalau benar-benar butuh, tapi nilai obligasi ya bisa naik turun tergantung suku bunganya. Jadi sebaiknya sih kalian tahan dulu sampai jatuh tempo, karena itu adalah strategi yang paling baik. Jangan sampai kalian menjual obligasi ini sebelum waktunya hanya karena panik dan butuh uang mendadak. Soalnya bisa saja kalian menjualnya di harga yang terlalu murah. Ingat bahwa tujuan obligasi adalah menjaga kestabilan portfolio dan menghasilkan aliran pendapatan pasif yang lebih pasti di mana aset-aset kalian yang lainnya sedang bergejolak. Obligasi ini adalah jangkar yang menahan perahu keuangan kalian supaya tidak terlalu oleng. Jenis aset selanjutnya yang sangat penting adalah skill dan pengetahuan. Ini adalah aset yang sering diremehkan, padahal nilainya tidak bisa diukur pakai uang. Keterampilan dan pengetahuan yang relevan adalah aset yang tidak mungkin dicuri dan tidak akan jatuh karena inflasi. Saat krisis menghantam, perusahaan mungkin bangkrut dan pekerjaan utama kalian bisa hilang, tapi keahlian yang kalian miliki bisa mendatangkan penghasilan dan bisa menjadi sumber penghasilan baru yang menyelamatkan hidup keluarga kalian. Coba bayangin aja, kalau kalian punya kemampuan analisa data, adaptasi teknologi digital, atau skill yang sangat dibutuhkan di masa depan, aset ini akan membuka pintu untuk pekerjaan sampingan atau bahkan karir baru. Krisis menuntut orang untuk cepat belajar ulang dan beradaptasi. Orang yang paling cepat belajar dan tidak punya rasa gengsi yang berlebihan, biasanya akan bertahan. Jadi, jangan pernah berhenti menginvestasikan waktu dan uang kalian untuk mengasah skill dan pengetahuan. Anggap saja setiap pelatihan online, kursus, atau bahkan pengalaman gagal yang kalian hadapi sebagai akumulasi aset yang sangat berharga. Aset personal ini adalah tameng terakhir kalian yang akan membantu kalian bangkit dari krisis dan malah menemukan peluang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.